Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak saha Ibu ingkang kula hormati, rencang-rencang ingkang kula tresnani, nderek nepangaken bilih nami kula Diva Malika Andari lan kula Rizka Kasyatu Siva. Wonten ing video punika kita badhe ngaturaken video dokumenter kagem proyek PAT. Sumangga kita pirsani videonipun. I would like to become my prescription, please. Yeah. Wait a minute. Okay. Diva, can I get your help? Chef Nata, how can I help you? Please give this prescription to the pharmacy. Okay, thank you, Diva. Please check this prescription for processing. Okay, we have all of the medicine written on the prescription. The prescription do you want? You can immediately prepare the medicine. I will prepare the medicine. Thank you. Diva, do you need my help? Yes, please make the labels while I prepare the medicine. Okay, Thank you, Chef Nata. it's my pleasure. Nata, this is the medicine. Okay, how many doses of medicine are written in prescription? This one, once a day, one tablet after meal. This one, once a day, one tablet after meal. Okay, thank you, Diva. Okay. Okay, it's already done. We can keep it to the pharmacy for the check. Okay, let's go. Miss, the medicine is ready. You can take it again. Okay, good job. It's all correct. You can keep it to the patient. Okay, thank you, Miss. Nata, can I give it? Yes, of course. You can give it to the patient. Here you go. Okay, thank you. Yeah, it's my pleasure. Prescription by name Mr. Nanana. This prescription by Mr. Nanana. Is it correct with Mr. Nanana? It's me. You need to take this one. Once a day, one tablet after meal. And for this one, once a day, one tablet after meal. And you have to come back to pick up your next medicine on the day written on the control card. Is there anything else I can help you with? No, that's all. Thank you. Untuk pelayanan
pelayanan resep, yang pertama kami lakukan adalah menyambut pasien dan menanyakan ingin membeli obat apa serta menanyakan keluhan dari pasien tersebut. Kemudian kami mengambil contoh obat dan memperlihatkan kepada pasien serta menjelaskan cara penggunaan obat tersebut. Jika penjelasan cukup jelas, maka kita konfirmasi harga kepada pasien. Setelah konfirmasi selesai, kami tidak lupa untuk menjelaskan ulang tentang penggunaan obat tersebut kepada pasien dan memastikan pasien memahami tentang informasi obat tersebut. Setelah itu, pasien dapat langsung melakukan transaksi. Kami tidak lupa menanyakan tentang penggunaan kantong plastik dan mengucapkan terima kasih. Untuk pelayanan resep langkah pertama yang kami lakukan adalah menyambut pasien dan memeriksa ketersediaan obat yang tertulis di resep. Jika obat dengan merek yang sama di resep tidak ada, kami mengkonfirmasi kepada pasien bahwa kami hanya mempunyai obat yang sama dengan merek yang berbeda. Jika pasien menyetujui, kami akan segera menginput resep untuk diproses. Kami juga menuliskan etiket di setiap obat yang akan diberikan kepada pasien. Kemudian kami menjelaskan cara penggunaan obat tersebut kepada pasien. Setelah itu, pasien dapat langsung melakukan transaksi. Kami juga tidak lupa mengucapkan kata terima kasih kepada pasien. Saat pengadaan, apoteker memesan barang melalui online. Saat barang datang, distributor memeriksa ulang faktur dan barang. Kemudian kami membantu mencocokkan barang fisik dengan data yang ada di faktur. Setelah barang cocok, apoteker menandatangani faktur dan memberi cap apotek dan nomor SIPA. Hai, kali ini kami akan menjelaskan kegunaan dan isi dari minyak telon cap gajah. Penasaran? Simak terus penjelasannya. Minyak telon cap gajah memiliki 3 kandungan oleum utama, yaitu oleum kayu putih, oleum kokos, dan oleum fenikuli. Minyak ini biasa digunakan sebagai obat gosok untuk membantu meredakan perut kembung dan gejala masuk angin. Selain itu, minyak telon cap gajah ini biasa digunakan untuk memberikan rasa hangat pada tubuh bayi. Jadi di sediaan minyak telon cap gajah ada 3 sediaan bahan oleum. Yang pertama ada oleum kayu putih. Oleum kayu putih adalah minyak asiri yang dihasilkan dari tanaman kayu putih. Minyak ini memiliki nama lain, minyak kayu putih, dan nama tanaman asal Melusia leucodendra dan familinya Myristicae. Oleum kayu putih memiliki zat berkhasiat minyak asiri yang mengandung sinenol atau kayu putih. Penggunaannya sebagai obat gosok untuk rasa nyeri. Bahan selanjutnya adalah oleum kokos. Oleum kokos sendiri merupakan minyak lemak yang diekstrak dari daging buah kelapa dengan nama lain minyak kelapa dan nama tanaman asal Cocos muscifera. Oleum kokos ini masuk ke dalam famili Palmae dan penggunaannya sebagai bahan campuran minyak atau pembuatan sabun serta sampo. Yang ketiga ada oleum feniculi. Oleum feniculi adalah minyak asiri yang diambil dari buah adas. Memiliki nama lain minyak adas, nama tanaman asal Phoenicum vulgare, termasuk dalam famili Apiaceae. Dengan zat bahan utamanya berupa atenol, zat pahit venkon, serta penggunaannya sebagai obat gosok bayi dan sebagai bahan pewangi. Jadi, cukup sekian penjelasan kami mengenai minyak telon cap gajah ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah! Penyakit asam lambung adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan rasa ketidaknyamanan atau nyeri yang terjadi pada bagian atas setelah makan.
Penyebabnya dapat terjadi karena berbagai hal, contohnya seperti luka pada lapisan dalam lambung, konsumsi minuman dan makanan yang bisa mengiritasi lambung, dan bisa juga dipicu karena stres, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat. Untuk obat asam lambung sendiri, terjadi menjadi beberapa golongan. Apa saja sih golongannya? Untuk golongan yang pertama, ada golongan PP, yaitu merupakan jenis obat yang bekerja menghambat sekresi asam. Contohnya ada omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dan rabeprazol. Untuk golongan berikutnya ada golongan H2 blocker. Golongan ini bekerja dengan menghambat histamin pada reseptor HAP2 sehingga menekan sekresi asam dan mengurangi volume pada cairan lambung. Contohnya ada simetidin, ranitidin, dan famotidin. Untuk golongan yang ketiga ada golongan antasida. Golongan antasida merupakan golongan asam lambung yang bekerja untuk menetralkan asam lambung dan mengurangi aktivitas pepsin. Contohnya ada aluminium hidroksida, magnesium hidroksida. Yang keempat ada golongan prostaglandin. Golongan prostaglandin bekerja dengan menghambat sekresi asam serta mengurangi resiko cedera mukosa yang disebabkan oleh obat antiinflamasi non-steroid. Contohnya ada misoprostol. Kelima ada pembentuk senyawa kelat. Golongan ini bekerja dengan cara membentuk lapisan pelindung pada usus dinding lambung untuk mencegah kerusakan lebih lanjut yang disebabkan oleh asam garam MP2 dan enzim di perut. Contoh obatnya sukralfat. Nah, dari semua golongan yang sudah kita bahas tadi, nggak semuanya aman untuk ibu hamil. Mau tahu lebih lengkapnya? Mari kita bahas. Kira-kira apa ya? Dengan indeks golongan PPI, menurut FDA, dikontraindikasikan dengan kategori C, yang berarti obat dengan golongan ini menunjukkan reaksi terhadap ibu hamil, dengan contoh obat seperti omeprazol, rabeprazol, pantoprazol, dan esomeprazol. Ada not, dengan golongan yang sama, tetapi lansoprazol memiliki indeks kategori yang berbeda, yaitu dengan kategori B, yang berarti omeprazol aman untuk ibu hamil, tetapi harus tetap menggunakan resep dokter. Selain golongan tadi, masih ada golongan yang lain nggak, Kak? Masih ada 4 golongan lagi. Selanjutnya ada golongan H2 blocker. Golongan ini termasuk dalam kategori B. Studi pada binatang tidak memperlihatkan adanya resiko terhadap janin, tetapi tidak ada studi terkontrol terhadap wanita hamil juga. Nah, sekarang kita akan membahas dengan golongan antasida. Menurut FDA, antasida termasuk dalam kategori B, yang berarti antasida aman untuk ibu hamil karena pada studi binatang tidak menunjukkan resiko terhadap janin, tetapi belum ada studi lanjut terhadap wanita hamil. Untuk golongan ini, antasida memiliki efek samping sembelit untuk ibu hamil. Untuk golongan keempat ada golongan prostaglandin. Golongan ini termasuk golongan X karena resiko yang ditunjukkan lebih besar daripada manfaat potensial. Resiko yang ditunjukkan pada golongan ini dapat menyebabkan arbotus, persalinan preterm atau cacat janin, dan gagal ginjal. Yang terakhir ada golongan sukralfat. Golongan sukralfat termasuk ke dalam kategori B karena tidak beresiko kepada ibu hamil. Kesimpulannya, dari semua obat yang paling aman untuk ibu hamil adalah dengan golongan antasida dengan indeks kategori B Dan lansoprazol dengan kategori B. Ya, tetapi semua penggunaan obat asam lambung untuk ibu hamil tetap harus dengan sesuai anjuran dokter ya. Dadah! Visi dan misi K24 Murangan. Visi menjadi merek nasional kebanggaan bangsa Indonesia yang menjadi berkat dan bermanfaat bagi masyarakat, karyawan-karyawati, dan pemilik. Kemudian menjadi merek nasional yang menjadi pemimpin besar bisnis apotek di negara Republik Indonesia. Untuk misi, K24 menyediakan pilihan obat yang komplit setiap saat dengan harga yang sama, pagi, siang, malam, dan hari libur. K24 juga menyediakan kualitas pelayanan prima, senantiasa mempelajari dan mengusahakan peningkatan kualitas pelayanan untuk memaksimalkan tingkat kepuasan para pelanggan dan penerima walaba.
Selama di Judika, kami belajar melayani pasien, mengecek gula darah, kolesterol atau asam urat pasien, meracik puyer, menata barang, dan membantu mengecek barang datang. Diklofenak potasium atau kalium diklofenak termasuk golongan obat analgetik dan antiinflamasi non-steroid. Kalium diklofenak sendiri merupakan garam kalium dari diklofenak yang berisi diklofenak 1 min. Kalium diklofenak memiliki gugus fungsi seperti ini, yang berisi gugus fungsi aromatis dengan formula benzoat C6H6 dan gugus fungsi amina sekunder dengan formula NH. Halo semua, kami di sini akan mengedukasikan cara penggunaan urinal untuk wanita Dan cara penggunaan urinal untuk pria. Ikuti kami terus ya. Penggunaan urinal untuk wanita hanya perlu digunakan dengan cara menempelkan area privasi ke arah ujung moncong seperti ini. Kemudian urinal sudah siap untuk digunakan. Dan untuk urinal pria cukup memasukkan alat reproduksi di sini, lalu urinal bisa langsung digunakan. Tapi penggunaan kedua alat ini hanya bisa digunakan untuk membuang air kecil saja, tidak bisa digunakan untuk buang air besar. Cukup sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Namun cekap semanten materi engkang saged kula aturaken, mugi-mugi saged paring manfaat lan saged paring edukasi. Mbok bilih wonten kalepatan saking kawula nyuwun samudra agunging pangkasani. Matur suwun.